Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, para santri, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan juga mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita selama beberapa tahun sudah selesai dari surat Yusuf. Banyak pelajaran penting yang kita dapatkan dari surat Yusuf, terutama tentang kehidupan keluarga. Karena di dalam surat Yusuf kemarin banyak berbicara tentang ayah, yaitu Nabi Yakub beserta anak-anaknya. Kemudian saya tanya, diskusi ke Ustadz Fazal, dilanjut surat apa ini? Nah, sebaiknya, maka beliau mengusulkan agar kita lanjut membaca dan mengkaji surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Surat Al-Qasas artinya kisah-kisah. Nanti di dalamnya banyak di antara ayat-ayatnya yang berbicara tentang kisah para nabi, dan diawali insya Allah dengan kisahnya Nabi Musa. Itu sebagai kisah yang pertama. Para jamaah sekalian, surat Al-Qasas ini surat yang ke-28 urutannya di dalam Al-Quran kita. Kemudian jumlah ayatnya 88, nomornya 28, jumlah ayatnya juga 88. Dan surat Al-Qasas ini surat Makkiyah, surat yang turun semuanya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dan kebanyakan turun di Mekah dan sekitarnya. Ini penjelasan awal tentang surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim Mim. Apa artinya tasim? Kalau di Quran terjemah itu apa artinya? Tasim Mim gitu, tidak ada artinya.
Kira-kira apa artinya? Hanya Allah yang tahu. Itu bukan artinya itu menyerahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Di Al-Quran ini banyak surat-surat yang diawali dengan al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang pisah-pisah atau huruf tersendiri. Apa saja coba? Alif lam mim paling banyak. Alif lam ra, Shad, Nun, Qaf, Yasin, Kaf ha ya ain Shad, Alif lam mim ra, Alif lam mim Shad. Apalagi? Toha. Ya. Bulan balik ini mana nanun wae. Nah, itu al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang putus-putus. Nah, di sini itu ada tosimi. Nah, para ahli tafsir ini berbeda pendapat ketika menemukan ayat-ayat seperti ini. Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, mereka mengatakan ini tidak ada tafsirnya dan Allah tidak menjelaskan tafsirnya. Di dalam ilmu ulumul Quran ini disebut ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang Allah memang tidak menjelaskan. Alif lam mim itu apa? Alif lam ra itu apa? Ada yang panjang kaf ha ya ain shad itu apa? Allah memang tidak menjelaskan. Dan Rasulullah Nabi kita juga tidak menjelaskan. Makanya para ulama kemudian menyebut ini ayat mutasyabihat, ayat yang memang Allah tidak menjelaskan. Beda dengan ayat muhkamat, ayat-ayat yang Allah menjelaskannya secara gamblang. Nah, itu segolongan ahli tafsir mengatakan begitu. Ini ayat mutasyabihat dan Allah tidak menjelaskan maksudnya, jadi kita tidak perlu mencari-cari. Ya wis diwaca wae. Alif lam mim ya alif lam mim. Nah, makanya terjemahannya di situ ditulis Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Nah, tetapi yang kedua, ada ahli tafsir yang berpendapat beda. Mereka mengatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini ada tafsirnya, ada maksudnya, ada artinya. Namun mereka berbeda-beda, ini artinya apa. Misalnya mereka mengartikan alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Jadi Al-Quran itu dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad, alif lam mim. Tapi sebagian ulama tidak sepakat, tidak begitu. Nah, karena penafsiran seperti ini tidak ada dasar hukumnya.
Itu yang disebut dengan takwil, tafsir yang tidak memiliki dasar hukum. Nah, lebih selamatnya kita mengikuti madhab ulama yang pertama tadi. Ini termasuk ayat mutasyabihat. Allah memang tidak menjelaskan arti dan maksudnya. Ya wis gitu aja. Dibaca alif lam mim, dibaca ta sin mim, ya dibaca. Ya. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Kalau alif lam mim, dzalikal kitabu. Ini tosimim, tilka ayat. Tilka itu ayatul kitabil mubin, adalah ayat-ayat Alkitab Al-Mubin yang jelas. Alkitab ini artinya adalah Al-Quran. Al-Quran itu punya banyak nama. Ada yang bisa menyebutkan diantaranya nama-nama Al-Quran? Al-Furqan, Asy-Syifa, Al-Huda, Al-Kitab, Al-Dzikr, Al-Bayyinah, At-Tanzil. Pinter-pinter nih. Pak Lukman, situ ayo. Jadi Al-Quran itu punya banyak nama, tapi satu maksud dan maknanya yaitu Al-Quran. Orang Kristen ada yang menulis kitab sucinya juga di sini Alkitab, ada menggunakan istilah bahasa Arab Alkitab. Tidak tahu apa mereka kenapa pakai bahasa Arab Alkitab, Bible mereka ya Alkitab. Tetapi yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Quran. Bahwa setelah Allah mengatakan Tasimim, Allah kemudian di ayat pertama menjelaskan ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran yang jelas. Apakah Al-Quran itu jelas? Iya jelas. Apanya yang jelas? Yang menurunkan Al-Quran jelas, yaitu Allah. Yang dikasih Al-Quran jelas, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa dari Allah kepada Nabi Muhammad juga jelas, yaitu Jibril alaihi salam. Semuanya jelas. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Mungkin kalau kita bandingkan dengan kitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen, apakah itu yang disebut perjanjian lama, nama yang mereka gunakan untuk menyebut Taurat, atau yang perjanjian baru, nama yang mereka gunakan untuk menyebut Injil, bisa dikatakan tidak jelas mana yang firman Tuhan, mana yang tulisan Paulus, mana yang surat-suratnya pendeta, tidak jelas. Disitulah perbandingannya Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Tilka ayatul kitabil mubin.
Ayat berikutnya, natlu alaika, natlu, aku bacakan, alaika, kepadamu wahai Muhammad, min nabai Musa, di antara beritanya Musa, wa fir'auna, dan Fir'aun. Nah, ini mulai kita diajak menjelajah kisahnya Musa dan Raja Fir'aun. Bil haqqi, ini cerita yang benar, liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Para jamaah, para santri, kalau di dalam ilmu Al-Quran, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, berapa ayatnya? 6.600 sekian ayat. Ini 2/3-nya isinya adalah kisah. 2/3. Artinya kalau 6.000 halaman Al-Quran ini, kurang lebih 4.000-nya itu adalah tentang kisah, cerita. Ada cerita apa saja di dalam Al-Quran? Macam-macam. Cerita tentang para nabi, lengkap. Cerita tentang orang-orang soleh, banyak. Yang bukan nabi, siapa orang soleh yang bukan nabi, ada kisahnya dalam Al-Quran? Siapa di antaranya? Ada yang tahu? Nama saya Luqman Al-Hakim. Ada ceritanya Luqmanul Hakim dalam Al-Quran, tapi bukan Mas Luqman ini. Orang soleh yang bukan nabi, Luqmanul Hakim. Ada orang tidak soleh dalam Al-Quran, banyak. Raja-raja, musuhnya para nabi. Ada kisah orang laki-laki, ada kisahnya orang perempuan, ada semua. Kisah tentang kaum-kaum terdahulu yang diantaranya dihancurkan oleh Allah, ada semua. Nah, itu 2/3 isinya Al-Quran itu kisah. Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng, tapi di dalamnya penuh dengan pelajaran. Apa fungsinya kisah itu diceritakan dalam Al-Quran? Salah satunya adalah litasliyah, untuk hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok hiburan? Ya, Nabi Muhammad penyiksaan, penindasan, umat Islam ditindas, dizalimi, Nabi didongengi, diceritani oleh Allah. Dulu Muhammad, dulu nabi-nabi sebelum kamu itu juga mengalami seperti itu. Jadi yang menderita di jalan dakwah itu bukan kamu, nabi-nabi sebelum kamu juga iya. Agak ringan Nabi itu mendapat cerita-cerita itu. Gak kontok sing melarat, dia nabi-nabi yang melarat gitu. Itu maksudnya tasliyah. Nah, kalau 2/3 isi Al-Quran itu kisah, tinggal 1/3-nya itu isinya macam-macam. Tinggal 1/3-nya ada hukum,
hukum ada di sini. Hukum keluarga, hukum bermasyarakat, hukum pidana ada. Ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang tubuh manusia, tentang alam semesta, banyak. Hukum, ilmu, ada. Al-Quran juga berbicara tentang adab, tentang akhlak, baik akhlak dengan keluarga maupun akhlak dengan sesama masyarakat. Bahkan adab bertetangga juga ada di dalam Al-Quran. Ada adab anak kepada orang tua di dalam rumah, ada. Misalnya Al-Quran bicara tentang ada 3 waktu anak itu kalau mau masuk, anak belum balik, kalau mau masuk ke kamar orang tuanya harus izin, permisi dulu. Kapan saja itu waktunya? Setelah sholat zuhur, setelah sholat isya, dan setelah sholat subuh. Nah, ini adab yang harus dipahami oleh seluruh anggota keluarga di dalam rumah. Ya, orang tuanya juga harus paham, anaknya juga harus dipahamkan. Jika blusak-blusek kayak, nah kalau yang belum balik saja begitu, apalagi yang sudah balik. Termasuk orang tua juga harus tahu anak umur berapa sudah tidak boleh tidur dengan orang tuanya di tempat tidur yang sama. Artinya turu bareng anake itu sudah harus bersiap-siap. Aja sampai anaknya wis gede sak diiringi ae. Nah, ini juga harus paham. Ini kalau pulang tidur sama ibunya Mas ya? Iya. Iya katanya. Wis gede dong. Punya saudara lagi? Punya. Oh, sama ibu semua berarti tidurnya. Ngeruntel ngono. Oh. Iya. Kangen ya. Habis mondok pulang. Nanti dilihat di surat An-Nur ya Ustaz ya. Surat An-Nur. Salasu auratil lakum. Nah, itu contohnya. Bicara tentang adab. Bicara juga tentang adab bertamu ke rumah tetangga. Ada juga di dalam Al-Quran itu. Bertamu itu ya, pertama harus salam, yang kedua harus permisi, diizinkan masuk apa enggak. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dan itu dijelaskan secara detail juga di dalam hadis. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu ketika kamu bertamu lalu mengucapkan salam, kalau diizinkan masuk, masuk. Kalau tidak diizinkan masuk, ya mulia. Fa idza qila lakum murji'u farji'u. Jadi tuan rumah itu punya hak tamu ini diterima apa tidak. Seperti kalau HP kita bunyi, ada orang manggil, yang punya HP punya hak
iki diangkat agak diangkat, itu punya hak. Kalau sudah salam 3 kali kok tidak ada jawaban, pulang. Itu adab. Nah, panjang itu di ayat, kemudian di hadis juga panjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertamu kepada rumah salah seorang sahabatnya. Assalamualaikum. Sahabat yang di dalam menjawab, Waalaikumsalam. Nabi nunggu, kok nggak dipersilahkan masuk? Nggak boleh nyerobot ya, memang belum dipersilahkan. Assalamualaikum lagi, Assalamualaikum sampai 3 kali, nggak ada jawaban, nggak disuruh masuk. Nabi balik pulang. Ternyata orang yang di dalam tadi tahu Nabi pulang, keluar, ya Rasul silahkan masuk. Terus Nabi tanya, nah kenapa kok dari tadi aku salam-salam kok gak dipersilahkan masuk? Sahabat ini mengatakan, saya kepingin mendapatkan doa keselamatan berulang-ulang dari panjenengan. Kalau sekali salam terus dipersilakan masuk, kan cuma didoakan Nabi sekali. Nah kalau salam 3 kali kan didoakan 3 kali, cuma begitu. Itu ada yang sahabat. Nabi pernah ditamoni orang. Orangnya mengucapkan salam, Nabi menjawab Waalaikumsalam. Terus Nabi tanya, man? Siapa? Yang mau bertamu itu siapa? Sahabat yang di luar itu menjawab, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasul. Oh, Nabi marah. Ana maksudnya itu nek ditakoni sopo, iku aja ngomong aku. Nah, aku iku sopo gitu loh. Itu tamu itu juga harus paham. Anak-anak, aku sopo. Akhirnya terus menjawab, anak fulan ya Rasulullah, baru dibukakan. Aku sopo. Koncone sampean kan ono jalan-jalan. Iya sopo, mosok lali ngono ae. Ya memang lali. Nah, itu adab bertamu. Di Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Begitu jelasnya isi dan kandungan Al-Quran itu. Ya, ada ilmu, ada hukum, ada adab. Nah itu. Nah yang diceritakan oleh Allah di dalam surat ini, yang pertama adalah kisah tentang Musa dan Fir'aun. Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun, ala fil ardi. Ini Allah bercerita tentang Fir'aun dulu. Siapa Fir'aun itu? Inna Fir'auna, sesungguhnya Fir'aun itu ala fil ardi. Ala, orang yang takabbaro, orang yang sombong di bumi. Ini kalau ada yang mencatat sifat-sifat Raja Fir'aun, yang pertama adalah ala, merasa paling tinggi, sombong. Orang yang sombong di muka bumi. Yang kedua, sifatnya Fir'aun itu wa ja'ala ahlaha syi'a,
Wa ja'ala, dan Fir'aun itu menjadikan ahlaha, penduduk bumi ini, syi'an, berpecah belah. Raja yang sombong, dan yang kedua suka memecah belah penduduk bumi. Yang ketiga, yastad'ifu ta'ifatam minhum. Yang kedua tadi memecah belah, yastad'ifu, melemahkan, menjajah, ta'ifatam minhum, sekelompok dari penduduk bumi, terutama di mana Fir'aun itu berkuasa, yaitu di mana? Di Mesir. Sebab di luar Mesir Fir'aun tidak bisa berkuasa. Makanya nanti ketika Nabi Musa itu melarikan diri dari Mesir, akhirnya ketemu dengan Nabi Syu'aib, itu di kota namanya Madian, bukan wilayah Mesir lagi, bukan jajahannya Fir'aun lagi. Itu yang ketiga, sombong, pemecah belah, penjajah. Yang keempat, yudzabbihu abna'ahum, menyembelih. Dzabaha yadzbahu atau dzabbaha yudzabbihu, menyembelih abna'ahum, anak-anak laki-laki penduduk Mesir. Dan ini kebijakannya Raja Fir'aun agar kekuasaannya itu kekal, agar dia tetap menjadi raja. Maka caranya adalah setiap bayi yang lahir jenis kelaminnya laki-laki dibunuh. Tapi itu adalah rencana manusia, rencana Allah beda. Justru yang menggulingkan, menghancurkan Fir'aun nanti adalah bayi laki-laki yang dirawati oleh Fir'aun dulu. Siapa itu? Nabi Musa. Nah, manusia punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencananya Fir'aun, semua manusia dibunuh agar tidak ada yang berani melawan dia. Tapi rencana Allah justru orang yang akan melawan Fir'aun itu adalah orang bayi laki-laki yang dulu pernah dirawati Fir'aun. Ini yudzabbihu abna'ahum. Ini yang keempat, membunuh bayi-bayi laki-laki. Yang kelima, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup kaum perempuan Mesir. Kalau bayinya itu lahir perempuan, tidak apa-apa, dibiarkan hidup. Karena menurut Fir'aun perempuan itu lemah, tidak berani melawan, tidak bisa menyusun kekuatan untuk mengalahkan Fir'aun. Jadi itu ada 5 sifatnya Fir'aun: sombong, memecah belah, menjajah, membunuh bayi laki-laki, membiarkan hidup bayi perempuan. Innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya Fir'aun itu dulu
termasuk orang yang berbuat kerusakan, mufsid. Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin itu orang yang melakukan atau merusak di muka bumi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan kisah tentang Musa, Fir'aun, Bani Israel itu paling sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Bani Israel paling sering. Ada yang mengatakan diulang sampai 22 kali ya. Di banyak surat ada kisah tentang itu. Nah, hikmahnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ini seakan-akan memberi isyarat kepada umat Muhammad bahwa sepak terjangnya Bani Israel itu akan terus-menerus terulang dari waktu ke waktu, dari abad ke abad sampai hari kiamat. Ya, Bani Israel yang dulu seperti itu nanti kehidupannya akan terus, kisahnya itu berulang-ulang. Nah, buktinya sampai sekarang berita dunia itu ya tentang Israel terus, nggak selesai-selesai, dan karakternya sama dari dulu. Tidak beriman kepada Allah dulu, sekarang juga iya. Dulu membunuh nabi, sekarang membunuh banyak lagi manusia. Begitu seterusnya. Nah, karena itu sekali lagi kisah-kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran adalah dalam rangka untuk hiburan bagi Nabi, melembutkan hati Nabi, karena yang diuji oleh Allah dalam perjuangan ini bukan hanya beliau, tapi juga nabi-nabi sebelum beliau juga. Saya kira sampai di situ dulu, sampai ayat berapa ini? Ayat 4, muqaddimah dari kisahnya Bani Israel. Ada yang ditanyakan? Masih lama tak ada nih. Kurang berapa menit? Oh iya, cukuplah untuk persiapan. Baik para jamaah, sementara itu dulu sambil persiapan sholat isya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.